dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap para tersangka terkait dengan korupsi tunjangan kinerja ya, tunjangan kinerja pegawai atau tukin pegawai di lingkungan Kementerian SDM tahun 2020-2022. Yang sebagaimana sudah kami sampaikan pada teman-teman bahwa KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan perkara dimaksud dan pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat terkait dengan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi perkara secara utuh dan lengkap ketika proses penyidikan cukup dan dilakukan penahanan terhadap para tersangkanya. Sore hari ini melakukan penahanan terhadap KPK dimaksudkan konstruksi perkara tersebut oleh pimpinan. Hadir sore hari ini Pak Ketua dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Pak Asep. Seperti biasa setelahnya kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perkara ini. Sekaligus juga mengingat waktu, saya kira nanti teman-teman pertanyaan bisa kita efektifkan sehingga kita bisa optimal menggunakan waktu yang tersedia mengingat sholat maghrib dan lain-lainnya. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan dari perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam kepada rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis dimanapun berada, baik yang hadir di Gedung Merah Putih maupun yang mengikuti dengan jalur kanal YouTube KPK dan segenap anak bangsa dimanapun berada. Pada sore hari ini, perkenankan kami, pimpinan KPK dan segenap insan KPK akan menyampaikan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena di dalam kondisi kita yang baru saja selesai keluar dari pandemi COVID-19, bahkan kejadian ini pun masih dalam tahap COVID-19 2020-2022. Karena itu kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tahun anggaran 2020 dan sampai dengan 2022. Berawal dari informasi laporan masyarakat, dan kami pastikan setiap laporan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti oleh KPK. Karena itu KPK bekerja keras bersama dengan para pihak yang antara lain dengan PPATK, BPKP, dan Kementerian Keuangan, sehingga dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran tunjangan kinerja itu kita temukan bukti pembolaan yang cukup, karena itu kita lakukan penyidikan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada 10 orang yang kita mintain pertanggungjawaban sebagai tersangka. Antara lain pertama PAG
pekerjaan sebagai subbagian pembendaharaan PPSPM di Kementerian SDM. Yang kedua NHS, pejabat pembuat komitmen. Yang ketiga LMS, staf PPK. Yang keempat adalah A, bendahara pengeluaran. Yang kelima adalah CHP, bendahara pengeluaran. Yang keenam HP, PPK. Yang ketujuh BA, yaitu operator SPM. Yang kedelapan adalah H, penguji tagihan. Yang kesembilan RA, yaitu PP ABK, ABP. Yang kesepuluh adalah MEP, pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi. Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap, untuk saat ini ya kita tahan 9 orang, dengan masa tahanan pertama 20 hari ke depan, terhitung 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023. Yaitu pertama tersangka RA, HP, PAG, NHS, BA, dan H dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK, Pondam Jaya, Guntur. Yang kedua tersangka CHP, MF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK di Gedung Merah Putih. Selanjutnya tersangka LMS dilakukan penahanan di rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Sedangkan satu lagi tersangka lainnya atas nama A masih perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya, dan untuk itu KPK telah bekerja sama dengan rumah sakit yang merawat, termasuk juga dengan PB Ikatan Dokter Indonesia. Karena prinsipnya kita sungguh-sungguh mengedepankan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi nanti kalau seandainya memungkinkan untuk dilakukan penahanan, tentu kita tunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit maupun dari ID. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Kementerian SDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja dengan total sebesar 224.938.176 rupiah selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Selama periode tersebut, para pejabat pembendaharaan serta pegawai lainnya di lingkungan bagian keuangan Direktorat Jenderal Mineral, yakni tersangka LMS dan kawan-kawan 10 orang lainnya, diduga telah melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam proses pengajuan anggarannya diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi, diantaranya melakukan pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif, di mana tersangka PAG meminta kepada tersangka LMS agar dana diolah untuk kita-kita dan aman. Yang berikutnya, para pelaku menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak. Di samping itu, juga melakukan pembayaran secara ganda atau lebih kepada seorang atau 10 orang yang telah ditentukan. Jadi ini adalah modus operandi dilakukan oleh para pelaku. Sehingga dari jumlah dibayarkan 333.928.153 rupiah. Namun pada faktanya yang dibayarkan sebesar 29 miliar 3 juta rupiah 205.373. Sehingga atas kejadian tersebut dan perbuatan para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan bayar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah, dan ini mengakibatkan kerugian negara.
Selisih pembayaran tersebut diduga diterima dan dinikmati oleh para tersangka, baik tersangka PAG sebesar 4,75 miliar, NHS sebesar 1 miliar, LFS sebesar 10,8 miliar, A sebesar 350 juta, CHP sebesar 2,5 miliar, HP sebesar 1,4 miliar, BA sebesar 4,1 miliar, H sebesar 1,4 miliar, RA sebesar 1,6 miliar, MFV sebesar 900 juta. Bahwa uang yang diperoleh oleh para tersangka tersebut kemudian diduga digunakan diantaranya untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksa BPKP, pemeriksa BPK RI sejumlah 1 miliar 35 juta. Dana taktis untuk operasional kegiatan kantor, keperluan pribadi diantaranya untuk kerjasama, umroh, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor poli, mes atlet, kendaraan, serta logam mulia. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka telah diduga telah terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara atau keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah. Hingga saat ini KPK telah menerima pengembalian uang sebesar 5,7 miliar dan uang logam seberat dan logam mulia seberat 45 gram sebagai salah satu upaya KPK mengembalikan aset recovery atau kerugian negara. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memberikan bantuan kepada KPK. KPK juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kementerian lembaga dan rekan-rekan media yang sampai hari ini terus membersamai KPK dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekaligus juga pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan bahwa setiap rupiah yang diterima oleh aparatur sipil negara ada hasil dan dari uang yang bersumber dari uang negara dan uang rakyat. Oleh karena itu, penggunaannya harus taat peraturan dan prosedur yang berlaku sebagaimana pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, segenap anak bangsa dimanapun berada. Mari bersatu memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari korupsi. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. KPK hari ini mengumumkan 10 orang sebagai tersangka, 9 diantaranya dilakukan penahanan rutan selama 20 hari dan 1 orang masih menjalani pemeriksaan kondisi kesehatannya lebih dahulu. Nanti kami akan sampaikan perkembangan terkait dengan tersangka A ini. Baik, kami silakan. Oke, Mas Chandra silakan. 2, Mas Edi. Oke, silakan, Mas. Iya, mau nanya. Ini kan tersangka cuma bagian keuangan. Apakah ada petinggi-petinggi lain yang masih diincar atau keterlibatannya didalami oleh KPK? Terus tadi kan disebut bahwa para tersangka ini sudah membelanjakan atau mengubah uangnya menjadi barang dan emas gitu.
Nah, apakah KPK bakal menerapkan pasal pencucian uang kepada mereka? Karena kan uangnya sudah berubah menjadi barang. Kasus lain boleh sekalian? Oh ya, satu lagi terakhir ya, yang Kementerian SDM juga. Kan ada lagi nih kasus SDM yang kabarnya kebocoran data. Nah, ini gimana kelanjutannya? Apakah benar itu terkait dengan izin usaha pertambangan? Itu aja. Di tengah ada? Kalau nggak ada langsung Mas Hedi. Oke, ya. Selamat sore Pak Ali, Pak Ketua, Pak Asep, saya Hedi dari Kumparan. Ini juga saya mau bertanya, kurang lebih nggak beda sama Mas Chandra. Ini kan kalau dilihat dari sini yang 10 ini kayaknya ASN yang bisa dibilang cuman bawahan gitu ya Pak Ali ya, Pak Ketua. Nah pertanyaan saya, apakah memang petinggi-petingginya ini nggak mengetahui sebegitu banyak uang yang dikorupsi ini, atau apa kan setidaknya ada kertas-kertas apalah yang ditandatangani gitu apa gitu petinggi-petingginya. Nah apakah yang di atasnya juga ini akan ikut diperiksa atau tidak? Begitu. Menyinggung soal Tukin ini, yang karena kebetulan yang diusut ini adalah Kementerian ESDM, kebetulan kemarin itu Pak Menko Polhukam baru bikin soal tim reformasi hukum, dan salah satu alasannya itu karena banyaknya korupsi di sumber daya alam begitu, termasuk di ESDM, itu salah satu alasannya kenapa kemudian dibentuk. Nah pertanyaannya kemudian, ya karena kebocoran kemarin itu diduga terkait perizinan tambang, ya harapannya mungkin karena banyak yang berharap begitu, setidaknya KPK tidak hanya mengusut yang Tukin di SDM, tapi yang lebih besar begitu soal izin pertambangan. Nah yang soal kebocoran itu apakah benar soal izin pertambangan, apa ada hal lain? Itu kan yang ditemukan kemarin pas proses penyidikan awal kasus ini kan Pak Ketua. Begitu. Terima kasih Mas Edi. Saya beri kesempatan satu orang lagi kalau ada. Oke, silakan ya. Selamat sore Pak Ketua. Saya Niam dari kompas.com. Izin terkait kasus Tukin ini kan kemarin center juga yang namanya Idris Royoto Sihite gitu. Dia kalau saya nggak salah dengar informasinya gitu, KPK terus melakukan kemudian melakukan penggeledahan setelah melakukan pemeriksaan atau apa gitu. Benar nggak sih kalau si T ini masuk ke potensial suspek kayak gitu? Dia kan juga kabiro hukum kayak gitu ya, mungkin ya posisinya strategis atau seberapa berhubungan dengan kasus ini kayak gitu. Terus yang kedua yang soal kebocoran SDM itu benar nggak sih Pak? Soalnya kan kayak orang maki itu Pak Boyamin bilang kalau katanya kebocorannya itu bikin OTT gagal lah dan sebagainya gitu. Barangkali ada sanggahan dan sebagainya dari KPK. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, saya kira cukup mewakili pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan respon atas penyampaian KPK terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian SDM. Tadi ada beberapa pertanyaan, saya akan sampaikan satu-satu, tetapi nanti ada tambahan oleh Pak PLT Deputi Penindakan, dipersilakan. Yang pertama adalah tentu penanganan perkara korupsi itu berkelanjutan sampai dengan tuntas, setuntas-tuntasnya. Dalam hal adalah kita tahu bahwa ini tadi disebutkan melanggar pasal 2 ayat 1 ya, terkait dengan perbuatan setiap orang melakukan dengan cara melawan hukum dan menguntungkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, yang akibatnya adalah menimbulkan kerugian negara. Saya kira tugas pokok kita harus kembalikan kerugian keuangan negara itu. Dan itu kita lakukan. Yang berikutnya, tentu KPK selalu saja
tidak hanya dengan fokus pemindahan badan, tetapi sejauh mana kita bisa mengembalikan kerugian negara serta penyelamatan aset-aset. Terkait dengan itu, maka KPK tentu akan mengembangkan jikalau nanti ini masuk dalam tindak pidana pencucian uang, tentu kita akan lakukan. Karena sampai hari ini para pelaku korupsi itu lebih takut kalau seandainya harta aset kekayaannya dirampas oleh negara daripada dia ditahan atau dipidanakan untuk beberapa tahun. Jadi saat ini adalah tidak ada pilihan lain, perkara korupsi bila mana ada alat bukti yang cukup kita akan lekatkan disertakan dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini belum berakhir pekerjaan KPK. Yang berikutnya adalah kalau terkait dengan para pelaku, di situ disebutkan bahwa siapa saja itu pelaku. Pelaku di dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 55 tadi disebutkan siapa pelaku, siapa yang membantu melakukan, siapa turut serta melakukan, siapa menyuruh ataupun membujuk melakukan, itu bisa kita sangkakan terhadap disebut dengan pelaku itu sendiri. Tetapi di dalam undang-undang kita sendiri, dalam Undang-Undang 31 tahun 99, termasuk juga undang-undang di atas perubahan 19 disebutkan bahwa KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, satu yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum atau pihak terlain. Yang kedua, disebutkan juga menimbulkan kerugian sekurang-kurang 1 miliar. Jadi tadi kalau dilihat bahwa kerugian negara lebih dari 27,6 miliar ya Pak Ali ya, maka itu masuk di dalam ranah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang 19/2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002. Jadi itu merupakan kewenangan yang diatur dalam undang-undang bahwa KPK, jadi kalau seandainya rekan-rekan kok PNS, lihat pasal 11. Penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau pihak terkait, dan atau menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya 1 miliar. Jadi itu ya Pak ya. Itu. Yang kedua adalah, tadi ada juga yang menyangkut tentang kebocoran informasi ya. Mana Pak Chandra dari mana? Masih ngikuti ya. Saya khawatir saya menjelaskan Pak Chandra sudah pulang duluan gitu. Ya. Terkait dengan dugaan adanya kebocoran informasi, kami ingin pastikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita tetap bekerja fokus kepada pembuktian. Alat bukti yang cukup itu menjadi penting. Dan seketika ada bukti permulaan cukup, maka kita bisa mengatakan itu ada peristiwa pidana. Karena sesungguhnya penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa guna dilakukannya penyidikan. Itu. Yang selanjutnya, siapa yang disebut dengan tersangka? Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tidak ada yang terhambat karena informasi-informasi yang disebutkan tadi. Sejauh ada bukti pasti itu. Yang berikutnya, KPK itu bekerja berdasarkan alat bukti. Jadi tidak bisa kita masuk dalam ranah perdebatan isu ataupun dinamika di luar. Tetapi alat buktilah yang menentukan. Dan saya kira kalau terkait dengan kebocoran informasi tadi tidak relevan. Karena buktinya kita bisa ungkap kasusnya. Perkaranya bisa kita selesaikan. Kita tahan sekarang. Kalaupun tadi ada yang menyatakan apakah ada juga terkait dengan kebocoran informasi di izin usaha tambang. Tadi yang disebut ya. Nah, KPK ingin menyampaikan bahwa KPK memang telah melakukan penyelidikan
terkait dengan perizinan tadi ya, perizinan IO. Nah, pada saatnya nanti kita akan sampaikan hasilnya. Saya tidak mau mendahului Pak Asep karena Pak Asep masih bekerja. Tapi pastikan Pak, kita akan terus tuntaskan seluruh perkara. Kalau terkait dengan pembocoran dokumen ataupun informasi, itu pun sedang ditangani oleh Dewan Pengawas. Tapi kita pastikan nanti akan terungkap oleh Dewan Pengawas. Siapa yang memberikan informasi atau data kepada pihak yang mengurus izin usaha pertambangan. Nanti akan terungkap. Di mana diberikannya. Siapa yang memberikan. Jadi gitu. Kita tidak boleh terjebak dengan isu-isu yang ataupun opini. Tapi fakta yang akan menyebutkan. Misalnya A menerima. Setelah dia menerima A, diserahkan kepada B. Tinggal kita tanya siapa ya A, siapa B, menerima dari siapa. Jadi itu yang harus dipastikan. Itulah pekerjaan KPK untuk mengungkap suatu peristiwa pidana korupsi itu. Jadi pekerjaan kita masih panjang. Pak Mario kelihatannya serius sekali. Oke. Dan ingat, pekerjaan kita selaku penyidik dan penyelidik itu diuji. Hasil penyelidikan diuji apakah sudah memenuhi syarat sebagai suatu peristiwa sehingga dapat dinaikkan sebagai penyidikan. Hasil pekerjaan penyidikan, karena dalam konsep pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Sebagaimana hukum acara mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Setelah itu diuji lagi Pak. Diuji lagi di penuntutan. Dan ada juga proses pengujian lain yang kita kenal dengan pra-peradilan. Kita hargai semua. Karena itu KPK bekerja dengan alat bukti dan kecukupan bukti. Dan yang paling penting bahwa KPK bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ disebutkan antara lain kepastian hukum, kedua keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya kira itu. Karena apapun yang kita kerjakan nanti diuji Pak. Nggak boleh kita rekayasa apalagi. Bikin cerita, enggak boleh. Karena yang kita sajikan ini diuji. Dan kita dipertanggungjawabkan. Baik pertanggungjawabkan secara hukum, maupun juga dipertanggungjawabkan kepada yang menciptakan kita. Peradilan duniawi ada. Tapi nanti juga ada peradilan akhirat. Nah itu saya kira itu. Saya kembalikan, Pak Ali ada? Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah respon. Cukup ya Mas Mario ya? Oh mau tambah kasus ini? Baik, silakan Mas Mario beri kesempatan Pak bertanya, mau bertanya kasus ini Pak. Ya karena nggak dikasih kesempatan nanya jadi ngantuk. Ya terima kasih, sorry. Terima kasih Pak Ketua. Saya mau nanya ini soal kasus ini. Ini kan sebelumnya saya mendapat informasi sebenarnya ada pengamanan yang jelas dari koordinasi dengan BPK RI. Nah setahu saya ada pejabat yang cukup familiar di kalangan teman-teman di SDM ini yang sudah beberapa kali saya sebut kepada Pak PLT Deputi soal namanya Padang Pamungkas. Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh, bahkan pejabat ini dapat setoran setiap bulan terkait izin pengamanan tambang, terkait ya audit tukin ini juga. Nah awalnya sebelumnya kan saya udah mendapat informasi lebih dulu ada keterlibatan pihak BPK yang mengembalikan 3 miliar itu 2 bulan lalu saya udah tanyakan itu. Keterlibatan pengamanan pihak BPK, bahkan yang bersangkutan mengembalikan uang 3 miliar. Nah ini kan kalau mau dilihat
konstruksi atau beberapa kasus yang beredar di KPK ini kan semua melibatkan BPK. Sulsel, cobaan, Sony, sebutin semua. Meranti, semua orang BPK. Sebutin semua. 65% yang kasus yang ditanganin KPK melibatkan BPK. Seharusnya ini menjadi viral. Dalam artian viral bagi penegakan hukum. Dan saya tahu betul siapa sosok yang saya sebutkan tadi, bagaimana dia cantolannya ke atas, bagaimana pola koordinasi di SDM-nya. Nah sampai saat ini bagaimana tanggapan KPK? Nah satu lagi Pak Ketua ini kan wah heboh segala macam soal bocoran apa. Kan ini kan sempat beredar video. Saya minta penjelasan aja, nama Pak Ketua disebut, oh ini terlalu riskan, ini resiko dari ketua, dari ini. Saya dapat informasi dari Pak FB ya. Itu aja, itu biar untuk menjawab bagaimana keingintahuan langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan misalkan. Udah itu aja. Yang lain nggak boleh Mas? Ah cukup dulu. Oke, terima kasih Mas Ali, Pak Ketua. Terima kasih Mas Mario. Baik, terima kasih kepada Pak Mario. Ya, tadi terkait dengan salah satu sosok, apakah betul dia terlibat di dalam suatu peristiwa pidana yang sedang kita tangani sekarang? Tentu itu menjadikan PR kita untuk mendalami. Karena apa tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus kumpulkan keterangan, kita harus kumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Tentu tadi kalau seandainya disebutkan bahwa dia pernah menerima sesuatu atau menerima apa dari jatah bulanan ya Pak Mario begitu ya penjelasannya, tentu ini perlu kita dalami. Di dalam undang-undang ya, di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak korupsi disebutkan itu dikenal dengan istilah suap. Barang siapa setiap orang melakukan menerima hadiah atau janji agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan pekerjaannya. Nah kita lihat, apakah sosok yang disebutkan oleh Pak Mario tadi betul telah menerima hadiah atau janji? Kalau betul siapa yang memberi? Dia memberi untuk apa? Apakah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan pekerjaannya? Jadi ini belum selesai Pak Mario ya. Rekan-rekan semua kita akan dalami. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan beredarnya video, saya ingin pastikan. Saya pernah dan sudah dilakukan klarifikasi oleh Dewan Pengawas. Saya pastikan Pak Mario, saya ini sudah 38 tahun menjadi polisi. Saya tidak pernah menghancurkan karir saya. Jadi apapun yang dikatakan orang, saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu. Saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada siapapun. Dan tidak pernah memberikan catatan apapun kepada orang. Bapak bisa bayangkan Pak, kalau seandainya disebut dokumen, telahan, penyelidikan atau apapun, itu di meja kita tidak punya kesempatan untuk memfotokopi. Dan tidak ada niat kita untuk melakukan itu. Maka tadi saya sampaikan, kita tinggal cek yang bersangkutan dapat dari siapa, diterima di mana penyerahannya, kepentingannya apa. Itu. Nanti Dewan Pengawas yang akan menyampaikan. Saya tidak ingin mendahului. Tapi yang pasti, saya tidak pernah melakukan apa yang disebutkan dalam video itu. Bahkan penyebaran video itu pun termasuk pembocoran dokumen juga. Bagaimana bisa? Dan Anda harus pastikan, apakah video yang beredar itu asli dari Kedeputan Indah? Apakah sudah rekayasa? Kita tidak tahu dan saya tidak pernah nonton. Tapi yang pasti orang dalam video itu saya tidak kenal. Yang Anda sebut tadi apa Mas katakan? Ya, jadi enggak, ini sudah saya sampaikan. Jadi saya pastikan bahwa saya tidak pernah memberikan dokumen baik kepada siapapun.
Saya kira itu. Nanti biarlah nanti Dewan Pengawas memastikan, menyampaikan siapa sesungguhnya yang memberikan catatan ataupun dokumen itu. Oke, terima kasih ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Asep yang juga hadir tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Wah, serius sekali. Oh, terima kasih. Pak. Oke ya. Ya Pak. Harus